Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita ada pertemuan ke-5 ya dalam mata kuliah ini lagi doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kelima kita akan bahas nutrisi eliminasi pola tidur yang pada gerontik atau lansia. Kemudian ada aktivitas olahraga, keamanan, termasuk dalamnya ada penyakit dan kecelakaan, termasuk polifarmasi ya dan kekuatan serta konsep dan pengantar terapi imunitas pada lansia. Yang pertama kebutuhan oksigen dan elektrolit. Olahraga pada lansia itu berpengaruh sekali ya terhadap kekuatan kontraksi otot, pernafasan serta mengurangi kekuatan otot. Olahraga dapat memberikan efek positif terhadap sistem respirasi dan kardiovaskuler pada pasien lansia. Pada gangguan pola pernafasan untuk pemenuhan kebutuhan oksigen ya yang efektif, beberapa cara mengatasinya antara lain dengan mobilisasi, teknik nafas dalam, batuk efektif, support system, kemudian dan pendidikan kesehatan. Kemudian ada beberapa perubahan fungsi organ dan menyebabkan gangguan cairan dan elektrolit seperti dehidrasi. Dehidrasi ini yaitu kekurangan cairan di dalam tubuh. Contohnya bisa karena diare ya, kemudian demam juga atau DBD mungkinnya itu juga bisa menyebabkan kehilangan cairan elektrolit, dehidrasi. Pengeluaran cairan tubuh yang berlebihan dapat terjadi karena kondisi infeksi akut, pengeluaran urin yang jadi berlebihan, dan penggunaan diuretik atau obat-obatannya mungkin berlebihan. Pada pasien diabetes mellitus juga ya rata-rata memang lansia, ada juga yang terkena ADM atau kalau bahasa kaumnya itu kencing manis ya. Gangguan gastrointestinal seperti muntah dan juga diare. Pelaksanaan mencari penyebab dehidrasi, pemeriksaan fisik ya tentu dilakukan. Kemudian pemeriksaan penunjang, laboratorium ya, terapi cairan pengganti dengan memberikan terapi infus. Observasi dalam pemberian cairan, penyuluhan kesehatan pada keluarga tentunya dilibatkan karena keluarga sangat penting sekali. Catat asuhan setiap hari. Kemudian dari aspek nutrisi, prinsip gizi pada lansia yaitu terjadi penurunan energi pada usia dewasa muda ya, sekitar 5-10%. Kemudian penurunan kebutuhan protein sebanyak 1 gram per kilogram berat badan dan penurunan kebutuhan lemak ya, dan kebutuhan karbohidrat ya masuk kategori itu cukup ya, sekitar 50%, dan kebutuhan vitamin dan mineral tidak mengalami penurunan. Kemudian ada zat-zat gizi ini dibutuhkan untuk proses metabolisme ya, di dalam tubuh. Kemudian energi pada lansia mengalami penurunan karena berkurangnya energi basal. Energi basal adalah energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan dasar dalam keadaan istirahat seperti aktivitas jantung, pernafasan dan ginjal. Lansia sebaiknya mengurangi atau menghindari makanan yang mengandung garam yang tinggi ya, karena memang kan banyak juga yang mengalami hipertensi ya. Ditambah makanannya yang asin-asin. Non-way asin-asin teh pedak ya, kemudian non-way ikan asin kan namanya telur asin serba asin-asin, nah, itu bisa meningkatkan juga dari tekanan darahnya itu perlu dihindari ya. Contoh bahan makanan yang mengandung garam dan tinggi adalah ya ini garam dapur, daging kambing, daging sapi juga ya, jeroan. Kemudian atau makanan yang banyak mengandung garam dapur misalnya ikan asin, telur asin, ikan pindang gitu ya. Nah, ini kan memang enak-enak ya. Tetapi kalau yang memiliki hipertensi ini bisa berisiko sekali ya.
elastisitas pembuluh darah telah menurun dan terjadi penebalan di dinding pembuluh darah yang mengakibatkan mudahnya terkena hipertensi. Indera pengecapan pada lansia mulai berkurang, ya, terutama untuk rasa asin. Ya, sehingga rasa asin yang cukup pun rasa masih kurang. Ya. Jadi terus ditampihan gitu ya, garamnya. Ya, pada akhirnya ya memperparah keadaan gitu. Lansia sebaiknya meningkatkan konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah banyak mengandung vitamin, mineral dan juga serat. Untuk buah, utamakan buah yang bisa dimakan dengan kulitnya karena seratnya lebih banyak, gitu ya. Jadi yang mudah dimakan sama kulitnya, atau melon, tapi ya angkanya jangan ya. Jadi apalagi kalau lansia kan sudah mulai gizinya berkurang, gitu ya. Dikasihnya yang mudah untuk dicerna, gitu. Jangan dikasihnya yang susah-susah, gitu ya. Buah-buahan juga. Kemudian eliminasi atau buang air besar, buang air kecil. Proses menua memang menyebabkan perubahan organ tubuh, termasuk organ berkemih yang menyebabkan lansia mudah mengalami problem inkontinensia urin. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ngompol gitu ya. Jadi sebelum pengen buang air kecil ke WC misalnya, udah keburu duluan gitu ya. Atau tidak terkontrol dari rasa ingin berkemihnya. Jadi tiba-tiba gitu ya. Intinya buang air kecil keluar ya, itu inkontinensia urin. Contoh melemahnya otot dasar panggul, timbul kontraksi, kemudian pengosongan kemih kemih yang tidak sempurna, hipertrofi prostat, yang pemeriksaan kontinensia urin dilakukan dengan mengoreksi penyebabnya yang mendasari timbulnya inkontinensia apa gitu ya. Dapat dipilih berbagai terapi non farmakologis yang dikenal dengan terapis, itu berbagai intervensi yang diajarkan memodifikasi perilaku kesehatan terbatas atau kontrol kandung ini, gitu ya. Jadi dilatih juga ya untuk bisa membiasakan. Tapi kalaupun misalkan tetap tidak bisa, ya, itu mungkin diberikan pampers gitu ya, atau kalau dirawat itu juga sampai di akan kateter ya, kateter dulu. Terapi satu terapi perilaku termasuk ada pengaturan diet dan menghindari makanan dan minuman yang mempengaruhi pola berkemih. Ya. Program latihan berkemih itu ada dengan latihan Kegel ya, ada belajar training, ini juga banyak ya, bio ataupun latihan belajar training yang mungkin ada di ya. Kemudian istirahat dan tidur ini juga sangat penting ya, karena lansia juga terkadang sulit untuk istirahat. Nah, gangguan tidur pada lansia dapat dibagi menjadi ada sulit tidur, ya, kesulitan untuk mempertahankan tidur nyenyak dan bangun terlalu pagi. Dan sulit tidur, bangunnya juga lebih cepat lagi, gitu ya. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi, ya, cukup sekitar 67%, berarti udah tinggi sekali ya, di atas 50% orang dengan masalah tidur pada lansia. Dan tidur umur 60 tahun ke atas itu sekitar 6 jam gitu rata-ratanya. Orang berusia lebih dari 60 sering menyampaikan keluhan gangguan tidur, terutama masalah kurang tidur. Kemudian ada National Heart Loan dan Blood and Blood Institute dari United States Department of Health and Human Services ya. Ada tahun 2009 menginformasikan bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk bisa meningkatkan risiko terjadi hipertensi, penyakit jantung dan kondisi medis lainnya. Jadi bisa mengefek ke penyakit-penyakit lainnya. Kemudian kegiatan seksualitas. Hilang seksualitas bukan merupakan aspek kenuaan yang tidak dapat dihindari, dan sebagian besar orang yang sehat tetap aktif secara seksual secara teratur sampai usia lanjut. Namun proses penuaan yang memang membawa perubahan tertentu
dalam respon seksual fisiologis pria dan wanita, dan disertai sejumlah medis yang menjadi lebih prevalen pada usia lansia yang berperan penting terjadi gangguan seksual patogen terhadap lansia. Jadi itu juga penurunan seksualitasnya gitu ya. Kemudian ada aktivitas serta olahraga. Ada banyak pilihan jenis olahraga atau aktivitas untuk lansia yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk intensitas sedang misalnya jalan kaki jarak dekat ya. Kemudian membersihkan rumah, bersepeda santai, naik tangga hingga berkebun. Ini tentu bisa dilakukan oleh lansia ya. Tidak perlu yang berat-berat gitu ya. Tapi aktivitas sehari-hari pun ya ketika kita dilakukan dengan rutin, dengan ada aktivitas fisik itu juga bisa menyehatkan gitu ya. Kan ada juga ya berenang gitu ya, tai chi, yoga, jogging, jalan cepat, menggendong anak sampai di, atau kalau ini menggendong cucu mungkin ya. Atau banyak juga ternyata yang lansia itu masih kuat, masih rosok ya, sehingga ada juga yang goes gitu ya, bersepeda. Pada kondisi yang sudah terjadi imunisasi, beberapa tindakan yang harus dilakukan adalah riwayat penyakit, ya, koreksi adanya malnutrisi, anemia, gangguan cairan dan elektrolit, dan evaluasi semua obat yang diminum. Terapi fisik dapat diberikan sedini mungkin, dan terapi ada rekreasi. Rekreasi di sini juga bisa ya untuk menenangkan pikiran, termasuk berjalan juga itu sebagai rekreasi. Atau ada juga yang dijadikan terapi rohani atau mengikuti pengajian ya, datang ke suatu tempat sambil berjalan sambil bersosialisasi dengan lansia lainnya, itu juga jadikan ketenangan. Ada yang rekreasi bukan harus ke tempat wisata, tidak harus ke tempat menyenangkan yang jauh, yang ramai dan sebagainya. Tetapi ada juga yang menganggap dengan mengikuti pengajian kemudian datangi tempat tersebut itu juga sebagai rekreasi. Rekreasi rohani juga rekreasi untuk fisiknya juga, karena jalan. Keamanan penyakit dan kecelakaan termasuk dari polifarmasi dan asupan perawatan. Akibat penyakit degeneratif, lansia mengalami penurunan pada berbagai sistem tubuh. Salah satunya adalah gangguan dan fungsi sistem muskuloskeletal. Jadi sulit untuk pergerakannya karena udah mulai otot-otot kaku gitu ya, pada paregel, bahkan ada juga yang berbaring lemah gitu. Penurunan fungsi sistem muskuloskeletal meliputi penurunan massa dan kekuatan otot, dimineralisasi tulang ya, penurunan rentang gerak sendi dan penjualan tulang lebih tinggi. Beberapa definisi yaitu penggunaan yang tidak sesuai dengan diagnosis ya. Salah satu definisi polifarma yang paling umum adalah penggunaan bersamaan 6 obat atau lebih oleh orang. Jadi banyak sekali obat yang dimakan. Penggunaan 0 sampai 4 obat di mana makan non polifarmasi ya, atau obat-obat lainnya. Kemudian ada bersamaan 5 sampai 9 obat. Kemudian penggunaan 10 atau lebih obat tersebut polifarmasi. Asupan perawatan usia lanjut adalah sebagaimana ditemukan oleh Kemenkes, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan kepada usia secara individu, seperti di rumah atau lingkungan keluarga, keluarga maupun puskesmas, yang diberikan oleh perawat untuk asuhan keperawatan yang masih dapat dilakukan oleh keluarga atau petugas sosial yang bukan tenaga keperawatan, diperlukan latihan sebelumnya atau bimbingan langsung. Tentunya ada komunikasi ya dengan kesehatan sehingga ketika dilakukan di rumah itu bisa terbiasa. Tujuan asuhan keperawatan menurut katanya mempertahankan kesehatan serta kemampuan melalui jalan perawatan dan pencegahan, kemudian membantu mempertahankan serta memperbesar semangat hidup klien lansia, menolong dan merawat klien lansia yang menderita penyakit, meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan proses perawatannya. Kemudian pertahankan berusaha semangat ya, semangat pada lansia itu juga penting. Menolong dan merawat klien lansia yang menderita penyakit, ini kan sangat beragam ya. Meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan proses perawatan, melakukan kegiatan dari seperti promotif ya, preventif dan rehabilitatif. Kemudian membantu lansia menghadapi kematian dengan damai dan dalam lingkungannya. Pendekatannya untuk lansia ini ya, ada pendekatan fisik, kemudian ada psikis, kemudian ada sosial dan spirit,
spiritual ya. Masalah gangguan yang sering terjadi ya pada lansia itu ada gangguan muskuloskeletal, rematik, osteoporosis ya, gangguan kardiovaskuler bisa hipertensi, stroke, gagal jantung. Kalau untuk respirasinya bisa asma ya, gangguan saluran pernafasan. Pasien keperawatan lansia di sini tentunya semua aspek ya, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual menggunakan seperti biasa pengkajian, diagnosa, perencanaan atau intervensi, implementasi dan evaluasi. Lansia, nah ya di sini penggunaan format pengkajiannya ada data dasar seperti biasa ya. Tapi kalau untuk pengkajian lansia itu ada lagi ya, ada CAS index, Barker index, mungkin udah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Untuk diagnosa keperawatannya, masalah yang dijumpai antara lain ketidakseimbangan nutrisi, kurang atau lebih dari kebutuhan. Ada kerusakan sensori, penglihatan, pendengaran, intoleransi aktivitas, risiko cedera, cemas, kerusakan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, inkontinensia urin, gangguan pola tidur, isolasi sosial, perasaan berduka, harga diri dan pemasaran individu tidak efektif. Nah, rencana keperawatan di sini ada sesuaikan dengan tujuan yang spesifik, di mana diarahkan pada penggunaan kebutuhan dasar pada lansia ya. Libatkan klien dan keluarga, karena keluarga juga sangat berperan penting ya perawatan pada lansia. Kolaborasi dengan profesi kesehatan yang terkait ya, dengan kesehatan. Yang keempat, untuk prioritas, klien mungkin sudah puas dengan kondisinya, memberikan perubahan, tetapi jangan dipaksakan. Ya, rasa aman dan nyaman adalah yang utama. Sediakan waktu yang cukup untuk pasien dan dokumentasikan rencana perawatan yang telah dibuat. Perencanaan ini ya, sesuai dengan perencanaan kebutuhan dasar pembunuhannya ya. Ada nutrisi, keamanan, keselamatan sendiri, istirahat, ya, eliminasi aktivitas, elektrolit, oksigenasi, meningkatkan hubungan interpersonal komunikasi secara penting. Pengetahuan terapi komplementer, nah di sini ada beberapa pelaksanaan pada kecemasan dan depresi ya. Bisa menggunakan psikofarmaka dan non psikofarmaka. Hal ini disebabkan karena biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perawatan medis. Tapi ada efek samping dari perawatan medis yang dirasa berat pada pasien. Sehingga terapi komplementer dapat menjadi alternatif ya dalam melaksanakan kecemasan dan depresi pada lansia. Nah, ini ya, Dr. Ustaz. Nah, kita hari ini untuk pertemuan yang kelima, kekerasan berlanjut. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangnya, yang kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.